Nah, tanda-tandanya. Anak muda yang super sukses itu berada di atas perasaannya. Ini kualitas pertama. Jadi perasaannya mau seperti apa nih? Patah hati, jatuh cinta, kecewa, galau, terfitnah, terhina, gitu kan, dibully, macam-macam ini sudah. Dia di atas. Nggak terpengaruh. Kelihatan sedih, kelihatan dia terluka, kelihatan dendam, kecewa, ada niat mau melawan atau membalas, ya, tapi yang dilakukannya untuk masa depannya tidak berubah. Sekolahnya, studinya, bahasa yang digunakannya, begitu kemudian sahabat-sahabat yang dijaganya dekat. Itu orang-orang yang memusuhi, yang tetap dibaikinya, itu tidak berbeda. Olahraganya, yang dilakukannya untuk menjadikannya sehat, tidak kelihatan beda. Nah, orang-orang seperti ini bisa diduga akan mencapai sukses yang mengagumkan. Bukan meramal, tetapi memproyeksikan, diproject. Saya projectionist, saya bukan peramal, tapi projectionist. Itu proyektor, itu gampang sekali. Sinar, lensa, lurus, toh? Tinggal diatur lensanya. Jadi kalau saya lihat ini sinar, itu sinarnya itu adalah kekuatan kehidupan seseorang, itu nyawanya. Kemudian ada yang membuat sinar ini bergerak ke sana, berbeda, yang punya pilihan, kualitas kekuatan di dalam pribadi seseorang, yang membuatnya hidup disebut nyawa, yang membuat keputusan untuk sinar kehidupan itu bergerak kemana menjadi apa, ini jiwa. Ini yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Ini yang dihadiahi keindahan atau nanti dibuat melihat hasil dari keburukannya. Nah, sebagai seorang motivator, saya melihat sinar ini kok bakal bermasalah. Kenapa? Lensanya salah. Nggak fokus, bergetar, nggak fix. Berharapnya bukan ke Tuhan, berharap ke orang punya uang, berharap ke jabatan politik, nih, lensanya, jiwanya. Lalu sebagai motivator kita bilang, jangan begitu. Katanya mau jadi orang besar, katanya mau menikahi wanita yang baik nanti, itu. Jadi orang yang akan sukses di masa depan kelihatan sekali dari keputusan-keputusannya. Jiwa itu disebut jiwa karena dia esensi yang membuat keputusan dalam pribadi seseorang. Nyawa tidak, itu keputusan Tuhan. Itu diambil, jadi nyawa itu life essence, esensi kehidupan, itu milik Tuhan. Begitu orang meninggal, itu kembali ke Tuhan. Jiwanya ini bisa istirahat, keluar sebentar, dalam tidur atau dalam pingsan, tidak di badannya lagi, katakan di sebelahnya atau di dalam tapi tidak aktif. Masih hidup kalau nyawa masih ada. Tapi orang tidur tidak membuat keputusan. Karena jiwanya sedang tidak aktif. Nah, kalau ada anak muda bangun tapi jiwanya tidur. Badannya ada. Tapi jiwanya seperti dia sedang tidur, sedang pingsan. Maka anak muda yang menggunakan obat bius, itu narkoba, alkohol. Ada satu lagi, narkoba mental, melamun, galau, meratapi penderitaan, meratapi pengkhianatan. Ini kan seperti tidak berperan, jiwanya hilang. See? Lalu motivator bilang apa? Bermasalah ini anak nanti. Kalau kita apa? Tuliskan status yang baik untuk dia. Itu kan? Tuliskan tweet yang baik untuk dia. Itu. Terus bilang gini, Pak Mario sok tahu. Enggak sok tahu, untuk itu saya tahu. Yang bilang sok tahu itu sok. Saya bukannya pandai, sudah tua. Sudah ngalami dan sudah selamat. Terima kasih kepada Tuhan, sudah selamat. Karena saya dulu juga lensa yang goyang. Lensa yang hampir retak, lensa yang pernah gelinding, nggak tahu kemana. Balik lagi. Lalu saya melihat anak muda berperilaku seperti kamera rusak. See? Jadi anak muda yang akan super sukses itu tadi jelas sekali fokusnya.
fokusnya adalah menjadi dirinya pertama kali itu ya, disukai. Anak muda yang akan super sukses selalu mudah disukai. Selalu. Kalau disukai, dibantu orang pinter, dibantu orang berkuasa, dibantu orang kaya. Tuh, kalau disukai. Dari semua anak muda yang pinter, yang dipilih, yang disukai. Oke. Nah, waktu dia membangun kualitas disukai, kan ini loh, gelas ini diangkat karena disukai. Lalu di dalam terbukti airnya jernih. Apa? Ilmunya, sekolahnya, pengalamannya, visinya, itu misi kehidupannya semua berkualitas. Jadi waktu diangkat, yang mengangkat tidak menyesal. Lalu dinikmati, digunakan sebagai pemulia kehidupan. Itu anak muda yang super sukses.